Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan saya, Bapak Frederi, ya anak-anak. Sebelumnya, saya ingin bertanya, bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah, saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai konsep pengurangan pecahan sederhana dan juga bilangan desimal. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Di sini ada lagu tentang pecahan yang menggunakan nada menanam jago. Lagu ini dinyanyikan 2 kali. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar membagi angka jadi pecahan. Atas pembilang, bawah penyebut, janganlah sampai terbalik-balik. Sama-sama samakan dulu, sama penyebut baru ditambah. Sama-sama samakan dulu, sama penyebut baru dikurang. 1 kali lagi ya. Ayo kawan, kita belajar membagi angka jadi pecahan. Atas pembilang, bawah penyebut, janganlah sampai terbalik-balik. Sama-sama samakan dulu, sama penyebut baru ditambah. Sama-sama samakan dulu, sama penyebut baru dikurang. Semoga dengan bernyanyi barusan anak-anak bisa tambah giat lagi belajarnya dalam materi pada pagi hari ini ya. Nah anak-anak, sebelumnya saya ingin menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa mampu mendefinisikan pengertian pecahan sederhana. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan prosedur pengurangan pecahan sederhana. Yang ketiga, siswa mampu mendefinisikan pengertian bilangan desimal. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan prosedur pengurangan bilangan desimal. Pengertian atau definisi pecahan sederhana. Pecahan sederhana adalah bentuk paling kecil dari suatu pecahan, yaitu saat FPB dari pembilang dan penyebut sama dengan 1. Terdapat banyak cara menyederhanakan pecahan. Cara yang paling efektif adalah membagi dengan FPB antara penyebut dan juga pembilang. Nah anak-anak, pada pencapaian indikator dalam materi kali ini, yang pertama tadi kan menjelaskan dan menggunakan pecahan sederhana yang disajikan pada garis bilangan. Yang kedua, menjelaskan dan menyajikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda yang konkret. Yang ketiga, menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Kali ini, Bapak akan memberikan contoh tentang pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda yang konkret. Contohnya, di sini ada beberapa gambar apel. Pada gambar pertama, apel terdiri dari 1 bagian utuh. Kemudian pada gambar kedua, apel dibelah menjadi 2 bagian. Dalam hal ini bisa disebut sebagai pecahan setengah atau bisa disebut juga 1/2. Pada gambar ketiga, apel dibelah menjadi 3 bagian. Dalam hal ini, pecahan ini bisa disebut sebagai 1/3. Dan juga pada gambar keempat, pecahan ini
bisa disebut sebagai 1/4 karena gambar apelnya dibagi menjadi 4 bagian. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Sebuah benda yang dibagi dengan setiap bagian masing-masing sama besar dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Kalian tentu sudah pernah belajar pecahan di kelas 2, bukan? Nah, contohnya yaitu pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Sebuah benda yang dibagi dengan setiap bagian masing-masing sama besar dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Misal, pecahan 1/2. Sebuah apel dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Setiap potong apel dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Satu dari 2 bagian yang sama. Nah, anak-anak, kali ini Bapak akan memberikan beberapa contoh benda konkret yang lain. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar pertama, ada gambar pizza, yang dimana mula-mula pizza tersebut berupa 1 bagian, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Nama pecahannya adalah pecahan 1/4, di mana 1 merupakan pembilang dan 4 juga merupakan penyebut. Bisa kita lihat pada gambar nomor 4 ada gambar jeruk. Jeruk tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nama pecahannya itu adalah pecahan setengah, atau kalian bisa menyebutnya juga sebagai pecahan 1/2. Nah, pada gambar nomor 6 ada contoh pizza yang dibagi menjadi 8 bagian. Nah, tentunya gambar nomor 6 ini sangat berbeda dengan gambar nomor 1, di mana gambar nomor 1 itu pizzanya dibagi menjadi 4 bagian, sedangkan pada nomor 6 pizzanya menjadi 8 bagian. Kemudian nama pecahannya pada gambar nomor 6 adalah 1/8, di mana 1 merupakan pembilang dan 8 merupakan penyebut. Nah, dari penjelasan yang Bapak jelaskan barusan, Bapak harap anak-anak Bapak bisa paham dengan yang namanya bilangan pecahan. Kali ini Bapak akan memberikan beberapa contoh soal pengurangan yang berkaitan dengan pecahan. Bisa dilihat pada gambar yang pertama, itu ada lingkaran yang dibagi menjadi 5 bagian, di mana bagian yang diarsir merupakan pembilang, kemudian keseluruhan bagian yang dipotong sama besar merupakan penyebut. Jadi pecahan tersebut bernama 4/5. 4/5 dikurangi pada gambar yang di sampingnya itu ada lingkaran yang dibagi menjadi 5 bagian juga, hanya 1 yang diarsir, jadi nama pecahan tersebut merupakan pecahan 1/5. Karena penyebutnya sama, maka kita hanya perlu membagi pembilangnya saja. 4/5 dikurangi 1/5 sama dengan hasilnya 3/5. Nah, pada contoh nomor 2 ada bagian lingkaran yang juga sama persis dibagi menjadi 5 bagian. Kemudian bagian yang diarsir ada 3 bagian. Nah, pecahan tersebut dinamakan pecahan 3/5. Dikurangi pecahan 2/5, maka hasilnya adalah 1/5. Nah, pada gambar nomor 3 ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian, kemudian yang diarsir adalah 3 bagian. Bagian yang diarsir merupakan pembilang, maka ditulis 3, kemudian bagian yang dibagi sama rata disebut sebagai penyebut, maka pecahan tersebut dinamakan pecahan 3/4. Dikurangi lingkaran yang di sampingnya sama juga, dibagi menjadi 4 bagian. Lingkaran yang diarsir hanya 1 bagian, jadi penyebutnya itu adalah 1, kemudian pembilangnya juga adalah 4. 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi tentang bilangan desimal. Pengertian bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, yang dalam penulisannya antara bilangan bulat dan pecahan dipisahkan dengan tanda koma.
yang disebut dengan koma desimal. Perlu anak-anak ketahui, pada bilangan bulat, kita mengenal istilah bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Namun, bilangan tersebut masih dapat berlanjut pada angka yang lebih kecil, yakni persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Pada bilangan desimal, bagian yang nilainya lebih kecil dari bilangan satuan diletakkan di sebelah kanan tanda koma, dengan ketentuan bahwa bilangan yang berada di sebelah kanan desimal merupakan bilangan persepuluhan, dan setiap bilangan yang berada di sebelah kanannya menjadi sepersepuluhan lebih kecil dari sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat contoh gambar yang ada di depan ini, di mana angka 5 merupakan ratusan, angka 6 merupakan puluhan, dan angka 7 sebagai satuan. Nah, koma yang berada pada gambar tersebut disebut sebagai koma desimal. Angka 1 merupakan persepuluhan atau bisa disebut sebagai 1/10. Angka 2 merupakan angka perseratusan atau yang bisa disebut sebagai 1/100. Angka yang nomor 3 bisa disebut sebagai perseribuan atau yang bisa disebut dengan 1/1000. Nah, semakin ke kanan menjadi sepersepuluh lebih kecil. Nah, seperti yang Bapak jelaskan barusan, pada bilangan desimal, bagian yang nilainya lebih kecil dari bilangan satuan diletakkan di sebelah kanan tanda koma, dengan ketentuan bahwa bilangan yang berada di sebelah kanan desimal merupakan bilangan persepuluhan. Bisa kita lihat pada contoh gambar yang Bapak berikan. Di sini ada bilangan desimal 1/10. Ini merupakan suatu pecahan persepuluhan, jadi bilangan desimalnya adalah 0,1. Pada contoh nomor 2 ada 1/100, kemudian contoh bilangan desimalnya adalah 0,01. Pada contoh yang ketiga ada 1/1000, contoh bilangan desimalnya adalah 0,01. Anak-anak, kali ini Bapak akan memberikan beberapa contoh pengurangan pecahan desimal. Bisa kita lihat pada gambar, di sini ada 1,2 dikurangi 0,5. Nah, karena terdapat satu angka di belakang tanda koma, maka nilai penyebutnya adalah 10. Bisa diubah melalui pecahan. Pecahannya adalah 12/10 dikurangi 5/10. Pembilangnya kita kurangi 12 dikurangi 5/10, karena penyebutnya sudah sama maka tidak perlu dirubah. 12 dikurangi 5 adalah 7. 7/10, maka ketika kita ubah menjadi bilangan desimal, hasilnya adalah 0,7. Selanjutnya 5,42 dikurangi 1,81. Karena ada dua angka di belakang koma, maka nilai penyebutnya adalah 100. Pecahannya 542/100 dikurangi 181. Ini sama ya, karena penyebutnya sama maka langsung dikurangi saja pembilangnya. 542 dikurangi 181 sama dengan 361. Jadi hasilnya 361/100. Jika diubah menjadi bilangan desimal, maka hasilnya adalah 3,61. Nah anak-anak, setelah kita mempelajari materi terkait pecahan, kali ini Bapak akan menjelaskan manfaat tentang mempelajari materi pecahan. Yang pertama, ada pekerjaan konstruksi. Dalam menimbang apapun, biasanya orang menggunakan satuan seperti inci dan kaki. Pecahan sendiri dapat memudahkan kita untuk mengerjakan bagian demi bagian. Contohnya, pengukuran. Pengukuran sendiri mungkin bisa dilakukan tanpa gagasan tentang pecahan. Yang kedua, ada dapur dan resep. Anak-anak pernah mendengar bukan? Bahwa di televisi ada kata ambil 1/4 sendok teh. Nah, tanpa gagasan pecahan akan sulit mengungkapkan jumlah tersebut saat memasak. Yang ketiga, ada sains dan teknologi. Penggunaan pecahan sangat luas dalam. Nah, anak-anak, setelah itu di sini Bapak akan menjelaskan manfaat mempelajari
materi bilangan desimal. Yang pertama, ada pengurutan peringkat atau prestasi. Biasanya, ketika suatu saat nanti kalian menjadi seorang guru, bilangan desimal juga bisa bermanfaat untuk kalian. Contohnya seperti Bapak sebutkan tadi, kalian bisa mengurutkan peringkat siswa atau prestasi siswa yang dicapai. Yang kedua, menghitung banyak dari benda. Nah, bilangan desimal sendiri juga bermanfaat untuk menghitung banyak dari benda tersebut. Dan yang terakhir, yaitu menghitung jarak. Apabila kalian ingin menghitung suatu jarak, kalian juga bisa menggunakan bilangan desimal. Anak-anak, tidak terasa materi yang Bapak sampaikan sudah selesai ya. Bagaimana? Menyenangkan bukan belajar materi konsep pengurangan pecahan sederhana dan bilangan desimal? Mungkin sampai sini saja ya materi yang bisa Bapak sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bapak tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.